Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pertemuan yang keempat ya mengenai outline skripsi startup. Jadi kan kemarin sudah dibahas mengenai outline skripsi untuk PKM. Nah, untuk yang berikutnya adalah mengenai startup ya. Jadi di sini adalah membahas mengenai kenapa sih dibahas tentang outline skripsi startup? Karena apa? Di sini adalah outline skripsi startup adalah outline skripsi yang membahas tentang perusahaan bidang teknologi informasi yang berkembang di dunia maya. Skripsi startup dilaksanakan secara berkelompok minimal 3 orang dan maksimal 5 orang. Kenapa sih? Karena sudah banyak ya bisnis startup, jadi makanya untuk skripsi ditambahkan outline-nya mengenai startup. Nah, untuk outline-nya ada biasa ya, ada lembar judul, persembahan, pernyataan keaslian, pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah, kemudian persetujuan dan pengesahan skripsi, kemudian pedoman penggunaan hak cipta. Ya, jadi nanti di sini ada hak cipta ya, bikin haki. Kemudian ada kata dari haki itu dari produk yang kita buat ya, yang tadi membuat aplikasi startup, jadi kita bikin hakinya, hak kekayaan intelektual. Kemudian isinya berupa kata pengantar, ada abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Nah, ini isinya. Jadi nanti di bab 1 ada mengenai pendahuluan ya. Pendahuluan itu isinya tentang latar belakang masalah, kenapa dibuat startup ya, aplikasi startup, kemudian perumusan masalah, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuannya ada 2, yaitu maksud dan tujuan. Kemudian metode penelitiannya. Jadi untuk teknik pengumpulan datanya, observasi, wawancara. Kemudian baru masuk berikutnya adalah metode pengembangan aplikasi. Berikutnya adalah 1.5 adalah mengenai ruang lingkup. Berikutnya, bab 2 adalah landasan teori. Di sini ada tinjauan bab 2.1 tinjauan pustaka, 2.2 penelitian terkait, 2.3 teori pendukung. Untuk 2.11 ada tentang konsep dasar aplikasi, teorinya ya. Kemudian metode algoritma, kemudian bisnis model canvassing atau BMC. Kemudian di 2.3 ada 2.1 pengujian aplikasi dan 2.3.2 peralatan pendukung. Berikutnya masuk ke bab 3 mengenai analisa dan perancangan aplikasinya. Bab 3.1 ada tinjauan startup, kemudian ada customer segment, value proposition, kemudian ada channelnya, customer relationship, kemudian revenue stream. Ini adalah subbab di bab 3. Kemudian ada key resource-nya, key activities, key partnership, cost struktur ya. Kemudian analisa kebutuhannya, ada analisa kebutuhan sistem berupa rancangan diagram use case, rancangan diagram aktivitas, user interface, dan rancangan database. Kemudian di bab 3.3 ada implementasi mengenai proses implementasi seperti apa dan hasil implementasinya seperti apa. Kemudian bab 3.4 spesifikasi aplikasi mengenai hardware dan softwarenya, kemudian pengujian aplikasi, kemudian bab 4 penutup, 4.1 kesimpulan dan 4.2 saran. Berarti ada 4 bab ya. Kemudian ada ini daftar pustaka, daftar riwayat hidup ya. Kemudian ada lembar konsultasi, kemudian surat keterangan riset dan lampiran. Oke, berikutnya adalah mengenai outline ya. Di sini ada outline skripsi lanjutan, ada catatannya adalah kalau skripsi outline startup ini adalah skripsi berkelompok, jadi bukan individu. Kemudian jumlah personilnya adalah minimal 3, maksimal 5 orang. Tinjauan startupnya, kemudian menjelaskan bidang startup yang dibuat, kemudian menjelaskan bidang startup yang dibuat, mahasiswa wajib memiliki aplikasi, kemudian aplikasi yang dibuat harus terdapat di Play Store, aplikasi yang dibuat memiliki jumlah download minimal 100,
Kemudian poin 3.3.1, proses implementasi menjelaskan setiap proses transaksi yang dilakukan pengguna. 3.2 hasil implementasi menjelaskan tentang aplikasi yang telah diupload di Play Store. Kemudian mahasiswa wajib membuat dan mempresentasikan pitch deck pada saat sidang berlangsung. Kemudian outline-nya bisa di-download di handout ya. Pembuat pedoman laporan skripsi dan handout mengenai outline skripsi startup. Skripsi tadi udah dibahas, kita langsung ke isinya. Nah, ini adalah mengenai latar belakang masalah. Jadi nanti menjelaskan mengenai permasalahan umum ya. Kemudian mengenai misalnya di situ adalah permasalahan industri pertanian. Kalau di sini permasalahan khusus adalah distribusi dalam industri pertanian. Kemudian ditambahkan referensi jurnal dan teori terkait minimal 3 jurnal di latar belakang. Kemudian solusi atau permasalahan umum dan khusus terkait aplikasi yang dibuat. Berikutnya, perumusan masalah, bentuk kalimat tanya berdasarkan masalah di atas. Sebagai contoh adalah bagaimana mengurangi rantai distribusi hasil pertanian dengan efisien. Boleh lebih dari satu. Kemudian maksud dan tujuan, berarti maksud dari penulisan skripsi minimal 3 poin. Tujuannya adalah kelulusan dari penulisan skripsi adalah sebagai salah satu syarat kelulusan pada program Strasta 1, program studi teknik informatika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer, STMIK Nusa Mandiri. Berikutnya metode penelitian mengenai teknik pengumpulan datanya. Dijelaskan yang pertama observasi, jadi observasinya di mana dilakukan. Kemudian wawancaranya oleh siapa, bagian apa misalnya. Kemudian studi pustaka, ya, mengenai studi pustaka dan sumber referensi dari mana. Kemudian metode pengembangan aplikasi, di sini disesuaikan dengan keinginan yang dipilih oleh penulis, misalnya menggunakan RUP, Rational Unified Process. Kemudian ruang lingkup adalah batasan proses-proses yang akan dibahas pada membuat startup. Kemudian landasan teori, ya ini tergantung dari teori yang kita buat, misalnya konsep dasar aplikasi, metode algoritma berhubungan dengan menyelesaikan masalah yang dipaparkan dalam latar belakang masalah. Kemudian business model canvassing berisi definisi BMC dan poin-poin yang terdapat dalam BMC. Kemudian penelitian terkait ya adalah yang bahas mengenai jurnal-jurnal yang mendukung ya, yang dikutip adalah mengenai latar belakang, metode dan hasil. Kemudian teori pendukung ya 2.3. Jadi berhubungan dengan teori pendukung dari pembuatan aplikasi startup itu apa? Di sini adalah menjelaskan secara umum langkah-langkah penulisan dalam melakukan pengujian terhadap algoritma yang digunakan. Contohnya adalah teori black box testing. Kemudian peralatan pendukung, misalnya menggunakan Android Studio, Java, dan lain-lain. Jadi tools yang digunakan berhubungan dengan teorinya. Kemudian analisa perancangannya adalah di sini terdiri dari 9 poin BMC, ada mengenai key partnership, key activities, key resort, value proposition, customer relationship, channel, customer segment, cost structure, dan revenue stream. Ya, jadi di sini adalah kalau dibahas mengenai key partnership adalah mengenai partner utama dari luar organisasi yang sangat dibutuhkan untuk beroperasi. Ya, di sini ada 3 partner, ada 3 yaitu mengoptimalkan skala bisnis, mengurangi risiko dan ketidakpastian aktivitas dan sumber daya tertentu yang dibutuhkan. Kemudian ada key activities, berisi aktivitas utama untuk mengoperasikan bisnis. Di sini berupa produksi barang maupun jasa atau membuat dan melaksanakan aktivitas penghubung. Kemudian key resource mendeskripsikan sumber daya yang paling penting yang dibutuhkan sebuah perusahaan untuk bisa mengoperasi semua bloknya. Kemudian sumber daya utama bisa berupa fisik, finansial, dan sumber daya manusia. Kemudian value proposition, solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Hal ini bisa berupa brand status, harga, pengurangan biaya, pengurangan risiko, dan desain.
Kemudian customer relationship berisikan cara perusahaan berinteraksi dengan segmen yang dituju untuk inovasi, layanan, dan produknya. Kemudian channel berhubungan dengan berisi bagaimana perusahaan menyampaikan penawaran value-nya ke segmen yang dituju. Misalkan tadi kita kan riset ya perusahaannya nih ya. Jadi kita penawaran value-nya ke segmen yang dituju. Mencakup saluran distribusi dan saluran penjualan. Kemudian customer segment berisi segmen dari pelanggan yang ditujukan oleh suatu organisasi. Di sini contohnya adalah niche market, di mana customer terdiri banyak orang dan kebutuhan yang sama. Kemudian niche market, di mana pelanggan terdiri dari jumlah kecil, orang dengan kebutuhan yang sangat spesifik. Kemudian ada lagi yang namanya cost. Cost struktur, mendeskripsikan semua pembiayaan operasional di 7 blok lainnya, ya, mengenai operasi, biaya tetap, dan biaya tidak tetap. Revenue stream berisi aliran pemasukan dan sistem penentuan harga dari semua kegiatan. Berikutnya masuk ke analisa kebutuhan, ya. Jadi di sini adalah kita menganalisis kebutuhan. Misalnya di sini adalah dari yang tadi industri pertanian dibikin aplikasi namanya Teman Tani, ya. Di sini adalah pengguna dapat memilih produk yang dibutuhkan, kemudian pengguna dapat menjual produk taninya, kemudian pengguna dapat memesan produk hasil tani. Kemudian dibikin use case-nya. Yang terlibat misalnya ada aktornya, ada admin, ada produsen, ada pengunjung, ada reseller, ada pelanggan. Kemudian namanya e-bakul. Kemudian kita bikin rancangan activity diagramnya, ya. Setelah itu dibikin rancangan user interface-nya pakai markup ya. Ini contohnya misalnya rancangan markup aplikasi. Nah, ini rancangan database-nya ya. Jadi ada IRD dan LRS-nya. Kemudian masuk ke implementasi ya. Di sini adalah mengenai proses implementasinya. Contohnya halaman utama. Kemudian halaman deskripsi produk. Halaman pengaturan alamat pengiriman. Kemudian hasil implementasi ya sudah ditaruh di Play Store, misalnya Sayurbox. Kemudian aplikasi spesifikasi file mengenai spesifikasi aplikasi ada hardware dan software-nya. Kemudian pengujian aplikasinya, black box-nya. Terakhir adalah kesimpulan dan saran. Nah, ini ya penjelasan mengenai startup ya. Pembuatan skripsi untuk outline startup. Terima kasih.